Bursa transfer musim panas baru saja berakhir, namun Inter sudah dikaitkan dengan nama baru untuk Januari mendatang. Menurut Tuttosport, Nerazzurri mengincar Konstantinos Koulirakis, bek kiri Wolfsburg kelahiran 2003 yang kini membela timnas Yunani. Pemain ini dibanderol 25 juta euro setelah didatangkan dari PAOK pada 2024, dan sebelumnya sempat diminati Milan. Inter mempertimbangkan langkah cepat di Januari guna menghindari kenaikan harga serta persaingan klub Premier League. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perekrutan segera dilakukan jika lini belakang mulai bermasalah, dengan opsi meminjamkan Palacios sebagai konsekuensinya. Derby d'Italia juga akan menampilkan duel dua bek tangguh, Gleison Bremer dan Manuel Akanji. Bremer jadi kunci Juventus dengan catatan 8 laga tanpa kebobolan, sementara di kubu Inter, Cifu siap memberi debut pada Akanji sejak menit awal menggantikan Bisek. Meski baru 3 kali berlatih bersama tim, pengalaman dan kualitas sang bek Swiss diyakini bisa memperkuat lini belakang Nerazzurri. Mantan pemain sekaligus komentator televisi, Antonio Di Gennaro, memberikan pandangannya menjelang big match Juventus kontra Inter yang akan berlangsung pada 13 September di Turin. Menurutnya, Inter harus berhati-hati karena kekalahan bisa menimbulkan dampak besar. Kalau Inter kalah, jelas harus ada evaluasi, karena itu akan menjadi 2 kekalahan beruntun dan bisa memicu mini krisis. Tapi kita juga baru di awal musim, ujar Di Gennaro kepada TMW Radio. Ia juga menyinggung penyerang Juventus, Dusan Vlahovic. Menurut saya, dia bukan pemain yang buruk, tapi dalam beberapa tahun terakhir secara teknis malah menurun. Dia harus masuk dalam pola pikir yang tepat, karena ada sikap-sikap yang kurang saya sukai. Pemain yang digaji 12 juta euro per tahun wajar saja dituntut mencetak 20 hingga 25 gol per musim, tambahnya. Legenda Inter, Beppe Bergomi, memberikan analisisnya mengenai perebutan Scudetto musim ini dalam wawancara bersama Radio CRC. Menurutnya, ada 2 tim yang berada di barisan terdepan. Juventus dan Napoli saya lihat memulai di depan dalam perburuan gelar. Roma, Inter, dan Milan sedikit di bawah mereka. Tentu saja, prediksi bisa selalu dipatahkan, tapi inilah gambaran awal yang saya lihat musim ini, ujar Bergomi, dikutip Tutto Napoli. Bergomi juga menyinggung kiprah tim Italia di Eropa, khususnya Inter. Inter dalam 3 tahun terakhir sudah 2 kali mencapai final Liga Champions, tapi mereka juga melalui perjalanan tertentu. Untuk musim ini, saya belum bisa memastikan seperti apa jalannya tim Italia di Eropa. Bisa saja ada kejutan, tapi secara rasional, tim-tim Eropa lain masih punya sesuatu yang lebih dibanding tim Italia, tambahnya. Mantan pemain Massimo Orlando turut memberikan pandangannya soal Serie A dalam program Aracana di TMW Radio. Ia menyoroti 2 tim yang menurutnya wajib memberikan jawaban setelah jeda kompetisi. Dari siapa saya mengharapkan sinyal setelah jeda? Dari Inter dan Fiorentina, ujar Orlando. Fiorentina karena ada ekspektasi besar. Kalau kalah dari Napoli, berarti hanya meraih 2 poin dalam 3 pertandingan. Lalu Inter juga harus memberi respon setelah kekalahan dari Udinese. Sekarang Cifu juga harus menunjukkan sesuatu, karena dia pun sedang berada dalam sorotan. Mantan penyerang Chievo Verona yang lama berkiprah di Serie A, Sergio Pellissier, memberikan pandangannya mengenai para striker Italia dalam wawancara dengan TMW Radio di program Aracana. Menurutnya, Lautaro Martinez adalah penyerang paling komplit di Serie A saat ini. Yang paling lengkap adalah Lautaro, dia mendekati tipe penyerang di era saya, mirip dengan cara bermain saya. Bedanya, sekarang para penyerang jauh lebih fisik, ujar Pellissier. Ia juga menyoroti perbedaan zaman, di mana dulu striker harus langsung produktif agar tidak tersingkir, sementara kini pemain diberi lebih banyak waktu untuk berkembang. Pellissier juga memberi dukungan pada Castro, pemain muda yang menurutnya berada di jalur tepat. Saya akan bertaruh pada Castro, karena Sartori jarang salah dalam menilai pemain. Klubnya sehat, bisa membuat pemain berkembang, ditambah ada sosok Immobile yang bisa banyak mengajarkan, katanya. Selain itu, ia menilai Maiskin sebagai penyerang unik yang bisa memberi kontribusi besar bagi timnas Italia. Keane itu saya suka. Dia penyerang cukup lengkap, meski anomali karena lebih suka bermain sendirian agar bisa bebas bergerak. Tapi untuk timnas,
dia selalu siap berkorban. Bersama Gattuso yang punya semangat besar untuk Italia, Keane bisa tampil maksimal di posisi manapun, tutupnya. Mantan penyerang Serie A, Alessandro Matri, memberikan pandangannya tentang awal musim Liga Italia yang kembali bergulir setelah jeda internasional. Dalam wawancara dengan Affari Italiani, Matri menyoroti pergerakan bursa transfer dan kekuatan beberapa tim besar, terutama menjelang laga panas derby di Italia antara Inter dan Juventus di pekan ketiga. Menurutnya, Inter tetap solid meski mengalami perubahan di bangku pelatih. Nerazzurri mempertahankan hampir seluruh skuad dan menambahkan beberapa pemain penting. Namun, pergantian pelatih setelah era Simone Inzaghi yang penuh prestasi jelas jadi ujian besar, ujar Matri. Ia menilai Napoli sebagai klub yang paling siap. Napoli memperkuat skuad lebih merata dengan dua pemain inti baru, De Bruyne dan Rasmus Højlund setelah cedera Lukaku. Sekarang mereka punya lebih banyak pilihan. Saya menempatkan Napoli di antara favorit karena sudah seperti mesin yang berjalan dengan baik dan dipimpin komandan hebat, tambahnya. Tentang Milan, Matri mengapresiasi langkah transfer klub tersebut. Milan menjalani bursa yang cukup baik, mungkin hanya kurang satu pemain penting di lini belakang. Tapi mereka mendapatkan sosok pelatih besar seperti Allegri, yang sangat piawai dalam memaksimalkan potensi pemain. Dengan keseimbangan tinggi musim ini, saya tetap menaruh Napoli di atas semua tim sebagai favorit Scudetto, tegas Matri. Juan Sebastian Veron mengenang gol ikoniknya ke gawang Juventus di Piala Super Italia 2005 dan menegaskan betapa spesialnya atmosfer laga Juventus-Inter. Menjelang pertemuan di Turin, ia menilai Inter lebih siap dan favorit meski belum pernah menang di sana dalam 3,5 tahun terakhir. Veron juga menilai Lautaro Martinez tetap bisa menentukan hasil meski tak bugar penuh, sementara Calhanoglu dianggap gelandang penting. Ia mengingatkan bahwa Christian Chivu akan dinilai lewat hasil, karena melatih Inter bukan tugas mudah. Sebagai Presiden Estudiantes, Veron turut menyoroti potensi pemain muda Argentina, termasuk Mikel Amondarain, namun menekankan perlunya langkah bertahap sebelum bergabung ke klub besar seperti Inter. Inter resmi mengumumkan kerjasama baru dengan Randstad Italia yang akan menjadi official hire staffing partner klub hingga musim 2027-2028. Kesepakatan ini menegaskan kesamaan visi antara kedua pihak dalam mendukung talenta muda serta meraih prestasi baik di lapangan maupun dunia profesional. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer Inter, menekankan bahwa kolaborasi ini lahir dari keyakinan bersama untuk memupuk dan mengembangkan potensi generasi muda. Hal senada disampaikan CEO Randstad, Marco Cersa, yang menyoroti semangat ambisius dan karakter internasional yang menyatukan perusahaannya dengan Nerazzurri, klub yang dalam 3 tahun terakhir sukses meraih bintang kedua di Serie A dan menembus 2 final Liga Champions.